Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Putri Arianti. Saya dari program Profesi Nurse Angkatan B21 Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas tase keperawatan jiwa, di mana saya akan memberikan pendidikan kesehatan terkait dengan kepatuhan pasien dalam pengobatan, khususnya bagi pasien dengan gangguan jiwa. Kepatuhan sendiri merupakan tingkat pasien dalam melaksanakan atau tingkat pasien dalam berperilaku yang disarankan oleh dokter atau tenaga kesehatan lain yang diberikan dalam bentuk terapi ataupun apapun yang ditentukan, baik itu diet, latihan, pengobatan, atau juga janji pertemuan dengan dokter. Kepatuhan juga merupakan sejauh mana upaya dan perilaku seseorang individu menunjukkan kesesuaian dengan peraturan atau anjuran yang telah diberikan oleh profesional kesehatan untuk menunjang kesembuhannya. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kepatuhan minum obat. Yang pertama, yaitu berikan informasi akan manfaat dan pentingnya pengobatan. Yang kedua, keyakinan akan efektivitas obat dalam penyembuhan. Yang ketiga, memberikan informasi terkait dengan risiko ketidakpatuhan. Yang keempat, adanya dukungan dari pihak keluarga, teman, orang-orang sekitarnya untuk selalu mengingatkan pasien agar teratur minum obat demi keberhasilan pengobatannya. Obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien gangguan jiwa ada beberapa, yaitu yang pertama antipsikotik, di mana termasuk golongan psikotropik atau neuroleptika. Kemudian yang kedua, mekanisme kerjanya yaitu menahan kerja reseptor domain dalam otak pada sistem limbik dan sistem ekstrapiramidal. Kemudian yang ketiga, efek farmakologi dari obat antipsikotik ini adalah sebagai penenang, menurunkan aktivitas motorik, mengurangi insomnia, sangat efektif mengatasi delusi, halusinasi, ilusi, dan gangguan proses berpikir. Kemudian jenis obat yang sering digunakan yaitu seperti CBZ, haloperidol, dan seranase. Kemudian yang kedua ada obat antidepresi atau antidepresan. Efek farmakologi dari obat ini adalah mengurangi gejala depresi dan sebagai penenang. Kemudian efek samping yang biasanya terjadi pada pasien apabila mengkonsumsi obat ini yaitu efek samping kolinergik, yaitu efek samping terhadap sistem saraf perifer yang meliputi mulut kering, penglihatan kabur, kemudian adanya konstipasi dan hipotensi ortostatik. Kemudian jenis obat yang sering digunakan yaitu seperti tricyclic, ini termasuk generik. Kemudian ada MAO inhibitor dan juga amitriptyline. Yang ketiga merupakan obat antimania, di mana mekanisme kerjanya yaitu menghambat pelepasan serotonin dan mengurangi sensitivitas reseptor dopamin, mengurangi hiperaktivitas, tidak menimbulkan efek sulit tidur, mengontrol pola tidur, dan juga mengontrol perasaan yang mudah tersinggung. Kemudian efek samping apabila mengonsumsi obat ini ada efek neurologik ringan seperti fatigue, letargi, tremor di tangan pada saat awal terapi, nausea, dan juga diare. Kemudian yang keempat ada obat anti cemas. Jenis obat ini antara lain diazepam. Kemudian yang kelima ada anti insomnia seperti phenobarbital, dan juga yang keenam ada anti panik seperti imipramine. Kemudian manfaat apabila mengkonsumsi obat bagi pasien dengan gangguan jiwa. Yang pertama yaitu membantu istirahat, yang kedua yaitu mengendalikan perilaku, yang ketiga membantu proses berpikir atau berkonsentrasi, kemudian yang keempat membantu pasien dalam mengendalikan emosi, yang kelima membantu pasien agar dapat berinteraksi dengan orang lain. Reaksi obat ini dapat terlihat efektif jika pasien itu mengalami emosional yang stabil, kemudian kemampuan hubungan interpersonal meningkat, halusinasi agresi, delusi menarik diri juga menurun, kemudian perilaku mudah diarahkan, proses berpikir ke arah logika, efek samping obatnya juga tidak terjadi efek samping, kemudian tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi itu dalam batas normal. Biasanya pasien dengan gangguan jiwa rentang waktu pengobatannya itu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu ada terapi awal
Biasanya pada terapi awal ini 1-3 minggu, di mana dosis dinaikkan secara bertahap sampai ditemukan dosis optimal. Kemudian yang kedua itu disebut dengan terapi pengawasan, di mana ini 8-10 minggu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu terapi pemeliharaan. Ini kira-kira 6 bulan sampai dengan 3-5 tahun. Kemudian untuk dalam minum obat itu ada yang namanya prinsip benar, yaitu ada 5. Yang pertama itu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar cara, kemudian yang terakhir yaitu benar waktu. Jadi 5 benar ini, yang pertama yaitu benar pasien. Keluarga harus memastikan bahwa pasien benar-benar minum obat, atau obat ini diperuntukkan benar-benar untuk pasien tersebut. Kemudian untuk yang kedua, benar obat. Sebelum memberikan obat kepada pasien, keluarga harus memastikan nama pada label obat atau kemasannya. Kemudian keluarga juga harus mengingat fungsi obat dan efek samping obat yang akan diminum. Kemudian yang ketiga ada benar dosis. Sebelum memberikan obat kepada pasien, keluarga harus memeriksa dosisnya. Biasanya tertera pada kemasan obat. Ada beberapa obat yang memiliki dosis berbeda dari setiap pemberiannya. Kemudian yang keempat itu ada benar cara, di mana obat dapat diberikan secara oral, parenteral, topikal, rektal, atau inhalasi. Di mana oral itu diberikan melalui mulut, kemudian parenteral diberikan melalui infus, kemudian topikal diberikan melalui kulit atau seperti salep, kemudian rektal diberikan melalui rektal atau anus. Yang kelima yaitu inhalasi diberikan melalui saluran pernafasan. Yang terakhir yaitu ada benar waktu, yaitu obat diberikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Misalnya apakah obat tersebut diberikan sebelum atau sesudah makan. Kemudian obat itu diberikan sehari berapa kali. Kemudian selanjutnya sebenarnya ada beberapa penyebab mengapa pasien dengan gangguan jiwa atau biasa kita sebut dengan ODGJ itu tidak mau minum obat. Yang pertama yaitu tidak menyadari kalau sakit. Yang kedua, merasa bosan dengan pengobatan karena membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, adanya efek samping dari pengobatan. Yang keempat, tidak nyaman terhadap jumlah dan dosis obat. Yang kelima, ada lupa minum obat. Yang keenam, tidak mendapat dukungan dari keluarga. Yang ketujuh, yaitu sikap negatif terhadap pengobatan atau berhenti pengobatan medis karena melakukan pengobatan tradisional atau alternatif. Sebenarnya ada alasan penting mengapa pasien dengan gangguan jiwa itu harus minum obat. Yang pertama yaitu agar kesembuhannya dapat optimal, kemudian tidak menambah parahnya penyakit. Yang ketiga, tidak meningkatkan penyakit menjadi penyakit kronis atau susah disembuhkan. Yang keempat yaitu mengurangi kekambuhan penyakit. Yang kelima, agar tidak terjadi overdosis penggunaan obat. Yang terakhir ada beberapa cara atau tips dukungan keluarga dalam kepatuhan minum obat pasien dengan gangguan jiwa. Yang pertama yaitu buat kesepakatan dengan penderita seperti dengan membuat jadwal minum obat. Kemudian yang kedua, jelaskan manfaat pengobatan bagi penderita. Akibat jika tidak minum obat juga dijelaskan. Kemudian konsultasikan dengan dokter mengenai pilihan obat. Kemudian yang keempat, modifikasi pemberian obat seperti diberikan atau diminum bersama-sama saat makan, atau juga dapat diberikan saat makan camilan atau makan buah. Kemudian memberikan pujian langsung pada penderita saat mempunyai keinginan sendiri untuk minum obat. Yang keenam yaitu libatkan anggota keluarga untuk mengawasi penderita minum obat, memastikan obat itu benar-benar pasien minum. Sekian pendidikan kesehatan dari saya. Apabila ada salah kata yang saya ucap, saya mohon maaf. Semoga pendidikan kesehatan yang saya berikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.